Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo guys, apa kabarnya nih teman-teman semua? Pertama-tama perkenalkan dulu nih ya. Perkenalkan, nama saya Kiki Hamas Fauzi. Welcome to my channel. Teman-teman yang baru datang di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, and comment, and like, and sharing agar orang-orang bisa tahu nih channelnya. Semoga aja video yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya nih, tahu nggak sih kira-kira apa yang bakal aku bahas di sini? Betul sekali. Jadi sekarang sesuai judulnya, aku bakal mentutorialkan bagaimana cara mendeploy source code web yang sudah kita buat dalam HTML menjadi dideploy di Docker. Mungkin kan kita seringnya tuh kalau ngedeploy itu kan umumnya tuh kayak langsung di shared hosting ya. Atau mungkin kalau misalnya kita punya virtual machine, mungkin kita bakal menggunakan servernya dan lain-lain. Nah, tapi kali ini aku bakal pakai cara yang unik, yakni dengan Docker. Tapi sebelumnya teman-teman pernah nggak sih istilah Docker itu apa, atau mungkin pernah mendengar gitu? Biar teman-teman nggak kebingungan juga, di sini aku bakal memaparkan terlebih dahulu secara garis besar mengenai apa itu Docker. Oke. Nah, ini ada gambar ilustrasi yang membedakan antara server umum, atau mungkin virtual machine pada umumnya, kemudian dengan Docker. Kira-kira apa sih bedanya? Karena sebenarnya Docker juga masih merupakan bagian dari virtualisasi sebenarnya, guys. Kayak gitu. Tapi mungkin masih agak abu mungkinnya di kalangan teman-teman. Nah, aku bakal menjelaskan terlebih dahulu. Jadi Docker itu merupakan sebuah layanan yang dimana mereka itu menyediakan kontainer. Tapi kontainer tuh apa ya? Apakah kayak truk gitu kontainer? Jadi begini guys, bakal aku jelaskan ya. Kalau kita lihat di perbandingannya di sini, ada traditional virtual machine. Mungkin teman-teman pernah punya server, atau mungkin secara umum gini deh contoh simpelnya. Teman-teman di laptop teman-teman, apapun itu mereknya, apapun itu jenis laptopnya, semisal OS-nya itu Windows misalnya, karena kan kebanyakan kita menggunakan Windows ya, atau Mac OS, atau mungkin Linux. Nah, kemudian di dalam host itu kita akan menginstalkan hypervisor. Hypervisor itu sejenis VirtualBox, terus kemudian VMware seperti itu. Nah, di dalam VirtualBox itu atau di dalam hypervisor itu, nah teman-teman akan menginstalkan OS baru lagi nih. Semisal di sini teman-teman akan menginstal Debian, semisal guys OS. Nah, kemudian juga di virtual mesin satunya lagi teman-teman akan menginstal Ubuntu, semisal seperti itu kan. Nah, sayang sekali jika semisal kita memang ingin mendeploy banyak application dalam waktu yang bersamaan atau dalam jangka waktu pendek dengan menggunakan sistem tradisional virtual machine, ini akan sangat memakan waktu. Tidak hanya memakan waktu, tapi juga akan memakan resource yang cukup banyak. Kebayang nggak sih teman-teman, di laptop teman-teman yang mungkin RAM-nya hanya 8 GB, tapi kita memerlukan untuk running lebih dari 10 virtual machines dalam waktu yang bersamaan dan harus nyala 24 jam, bukan nanti akan memberatkan perangkat ya, seperti itu. Nah, selain itu juga traditional VM ini akan lebih ribet dikarenakan kita harus mengkonfigurasi satu-satu. Tahapan yang pertama kan kita harus install dulu dong operating system pada bare metalnya, yakni pada server fisik atau pada Windows fisiknya sih misalkan contoh. Nah, kemudian kita harus menginstal terlebih dahulu juga VirtualBox-nya, kemudian harus menginstal VMware-nya, kemudian setelah itu di dalam VMware itu kita harus menginstal lagi Debian-nya, menginstal lagi Ubuntu-nya, dan lain-lain. Nah, di dalam OS-nya lagi, kita harus menginstal lagi library-nya, gitu kan, dan dependensi-dependensi lainnya. Nah, setelahnya barulah kita bisa mendeploy aplikasi yang kita inginkan. Nah, selain itu juga, untuk mendeploynya pun tidak mudah, karena memang perlu ada konfigurasi-konfigurasi lagi. Sekarang bayangkan, mungkin kalau misalkan teman-teman ingin mendeploy 1-2 aplikasi dengan 2 VM mungkin tidak masalah. Namun yang jadi permasalahan adalah jika teman-teman diminta untuk mendeploy lebih dari 10 aplikasi dalam jangka waktu dekat. Apakah akan memaksakan dengan traditional virtual machines? Nah, bisa jadi pertimbangan teman-teman. Nah, sekarang ini ada lagi Docker nih, guys. Nah, apa sih bedanya dengan Docker? Kalau kita lihat di sini, bisa teman-teman. Nah, Docker itu dia itu karena sifatnya kontainer. Jadi meskipun dia kontainer, tapi dia tetap isolasi. Jadi dapat dipastikan antara dengan kontainer satu dan kontainer lain itu tidak akan adanya crash seperti itu. Gini, kalau kalau misalnya soal Docker itu dia itu sifatnya itu akan menempel pada host operating systemnya, akan mengikuti pada
bare server fisiknya. Semisal perangkat yang teman-teman gunakan semisal adalah Ubuntu, maka operating system yang digunakan Docker pun biasanya pastinya akan Ubuntu seperti itu. Atau semisal teman-teman menggunakan Windows, maka host OS-nya pun pasti akan Windows. Nah, di dalam itu kan ada Docker Engine yang akan kita instalkan. Nah, kemudian ada libraries, nah nanti di sininya ini akan jadi kontainer untuk teman-teman. Seperti itu. Ya, harapannya memang dengan adanya Docker ini akan mempercepat lagi. Kenapa Docker bisa lebih cepat? Karena memang berbeda dengan virtual machine, karena itu ada OS-nya, maka pasti ada proses reboot, ada proses booting terlebih dahulu yang itu akan sangat memakan waktu. Sedangkan untuk Docker, itu akan lebih cepat karena dia sudah di satu OS. Seperti itu, oke? Nah, sekarang saya akan coba mempraktikkan bagaimana mendeploy-nya, mendeploy web yang udah mungkin teman-teman buat. Oke. Nah, ini. Jadi saya udah punya GitHub juga di sini. Saya sudah menguploadnya ke dalam GitHub. Di sini ada port web yang akan kita deploy di Docker maksudnya. Oke. Nah, ini nama repositorinya. Teman-teman bisa lihat repositorinya ada si web. Ini yang akan kita deploy. Oke. Nah, sekarang tanpa perlu berlama-lama, mari kita lihat bagaimana prosesnya. Pertama, siapkan terlebih dahulu. Di sini karena saya menggunakan Docker Ubuntu, jadi saya juga masih menggunakan hypervisor VirtualBox. Oke, saya akan coba. Oke, akan kita jalankan sekarang OS-nya. Jadi saya menggunakan Ubuntu ya, karena memang umumnya Ubuntu itu lebih CLI ya. Oke, akan kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah mulai kah? Nah, sekarang kita coba. IP, oke, sudah jalan. Ini sudah ada IP address-nya, bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian sama koneksinya melalui putih. Nah, akan coba lihat apakah masih jalan. Oke, aman. Nah, oke, sekarang akan kita lanjut. Jadi gue sudah menyiapkan beberapa note ya. Oke. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yakni kita akan tes ping terlebih dahulu untuk memastikan antara server fisik atau perangkat Windows saya ini terhubung ke VirtualBox. 92.168.43.211. Oke, sudah terhubung. Kalau buat teman-teman yang belum terhubung, mungkin firewall-nya bisa coba dikonfigurasi terlebih dahulu, atau IP tables-nya mungkin ada di blokir. Oke, kita akan lanjut di which one? Nih, mana putihnya? Sorry. Nah, oke. Clear. Nah, teman-teman, jadi pertama yang harus teman-teman lakukan, yakni itu sebenarnya kembali ke teman-teman yang apakah ingin membuat folder baru atau tidak. Nah, kebetulan di sini saya akan menggunakan sebuah folder karena sekaligus ini juga merupakan tes akhir dari IAS. Jadi saya akan membuat sebuah folder terlebih dahulu yang dinamakan tes IAS. Untuk komennya itu yakni menggunakan mkdir seperti ini, tes IAS contoh seperti ini kan. Nah, kemudian kita bisa ls-l. Nah, sudah muncul di sini ada tes IAS. Nah, kebetulan saya sudah membuat tes IAS juga, jadi saya akan menggunakan yang sebelumnya saja. Oke, nah untuk menghapusnya tinggal kita gunakan rm saja. Ini merupakan salah satu command untuk menghapus folder atau file di Linux. Oke, bukan rm-r karena dia sifatnya directory ya, bukan file. Oke, done. As you can see here that we have nothing to do with that anymore. Nah, sekarang kita bisa masuk ke CD. Ini ingat ya, karena sifatnya itu case sensitive, jadi pastikan huruf besar huruf kecilnya pun teman-teman ikut sertakan. Nah, CD tes IAS, kemudian ls. Nah, ini sudah ada salah satu web yang akan kita deploy. Nah, karena tadinya tidak ada, jadi saya akan mengambil dari GitHub. Nah, dari GitHub ini akan saya ambil. Oke. Nah, ini dia. Ini repository-nya yang akan kita clone. Bagaimana cara mengklonnya? Yakni dengan menggunakan git clone. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan ini, terutamanya bagi teman-teman di kalangan administrator IT. Git clone, kita kopikan link GitHub, link repository yang akan kita download, yang akan kita tarik clone ke dalam localhost. Seperti itu. Pastikan terhubung ke internet ya, teman-teman. github.com, username
GitHub saya adalah Elki, ini singkatan dari Kiki, ya that sounds good. Kemudian kita masukkan repositornya, here. Kemudian enter. Nah, kita yang proses cepat atau enggak tergantung ke jaringan internet teman-teman. Karena kebetulan saya standar, jadi tidak terlalu lamanya, tidak terlalu cepat. Oke. Next, sekarang kita bisa lihat ls-l. Nah, sekarang sudah ada dua file, yakni cweb dan websija. Nah, kalau kita lihat di dalam folder cweb, kita akan coba masuk. ls, itu sudah ada web jurusan. Oke, ls. Nah, ini merupakan file-file yang memang berindependensi untuk membangun website tersebut. Seperti itu. Jadi akan kita deploy di Docker. Oke, cd. Oke, nah karena sudah ada, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan rm saja si webnya. Misalkan ls. Nah, oke, selanjutnya, untuk memastikan agar Docker kita bisa berjalan, yang akan kita deploy, maka kita akan membuat image. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar belum image? Jadi images Docker itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini merupakan image-image yang sudah ada pada Docker saya. Ada Hello World dan Portainer. Seperti itu. Nah, yang juga merupakan salah satu komen dasar dari Docker yang menurut saya wajib untuk teman-teman ketahui juga sebagai dasar fundamentalnya. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan yakni mencari tahu mengenai komen lainnya. Komen-komen lain bisa kita dengan sintaks ini, help. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa saja yang harus dilakukan dengan Docker image, di sini dengan mengetikkan komen tadi, nah teman-teman jadi bisa tahu dan mungkin bisa explore bahwa apa saja sih yang bisa dilakukan opsinya. Ada min A, min F, dan lain-lain seperti itu. Oke. Jadi yang akan kita lakukan yakni, ini secara konsep dulu, mohon teman-teman pahami juga. Jadi umumnya ketika kita ingin mengambil image, itu kita akan menggunakan pool, Docker pool, ya seperti itu. Nah, sini saya punya Docker Hub. Nah, biasanya nanti kita akan mencari contoh. Kita ingin menginstal Nginx misal. Nah, maka yang akan kita cari di sini yakni Docker pool Nginx untuk menginstalnya kan seperti itu. Nah, kita tinggal kopikan. Nah, hanya saja di sini agar website yang kita buat dapat dideploy dengan baik, maka kita akan membuat website tersebut menjadi sebuah image. Oke. Jadi yang tadinya dia adalah sebuah apa itu namanya? Doc file biasa. Nah, kita akan merubahnya, convertnya menjadi sebuah images. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lihat. ls. Nah, ini sudah ada website. Nah, kita akan membuat sebuah folder baru yakni pertama docker file dengan syntax touch docker file. Oke. Nah, sekarang sudah kita masuk dengan docker file. Nah, di sini kita salin sintaks yang di bawah ini nih. Saya sudah membuat from Nginx yang akan saya kopikan saja. Apa sih maksudnya? Oke, jadi from Nginx ini memaksudkan bahwa web yang kita deploy itu didasari dengan Nginx. Jadi agar dia berjalan, kira-kira pada package apa, pada layanan apa, website kita akan berjalan. Karena untuk web server itu kalau nggak Nginx ya Apache gitu kan biasanya, HTTPD biasanya. Nah, oleh karena itu, maka di sini layanan yang akan saya gunakan yakni adalah Nginx. Jadi, Nginx kemudian ditimpa oleh folder web yang sudah kita buat sebelumnya. Saya akan menambahkan sebuah komentar di sini sebagai bukti bahwa originalitas saya mengerjakannya. Teks akhir IAS, Kiki Ahmad Fauzi, 12 ya. Oke. From Nginx, work dir ini maksudnya apa? Jadi kita akan masuk ke file usr share nginx html. Ini tuh merupakan file public HTML di package Nginx. Kalau semisal di Apache 2 itu kan var www html. Nah, kalau misalkan di work dir itu usr share nginx html seperti itu. Copy websija. Apa ini websija? Ini merupakan nama file yang sudah kita buat tadi di awal ya. Di folder tes IAS tadi kan namanya websija ya. Nah, kemudian kenapa ini titik? Untuk apa ini wajib titik? Karena ini tuh sebenarnya sama saja dengan yang ini nih. Nah, ini jadi kita tuh menarik lagi karena kita ceritanya udah masuk nih. Ceritanya kita sudah masuk di USR Share Nginx HTML ini. Jadi kita hanya perlu menambahkan titik saja. Expose 80. Kenapa 80? Karena memang default dari portnya Nginx itu merupakan 80. Oke. Oh, ini kita hapus saja. Oke. Sekarang kita save. Oke, nah sudah, sekarang kita ls inf. Nah, sekarang udah bisa kelihatan bahwa ada dua file, ada website dan docker file di sini. Bisa teman-teman lihat. Oke.
Nah, selanjutnya yang langkah yang akan kita lakukan, yakni agar dia bisa menjadi sebuah image yang kemudian bisa kita running menjadi sebuah kontainer nantinya. Nah, maka kita akan menggunakan sebuah command, yakni which one the command is? I'm looking for the command. It sounds like I've been losing so much here. Oke, nah docker build minte tes akhir. Nah ini opsional ya, teman-teman mau ngasih nama tes akhir atau teman-teman mau ngasih nama websija, ini yang nantinya akan menjadi nama dari image yang teman-teman buat, itu bisa disesuaikan. Karena kebetulan saya adalah tes akhir dari IIS, jadi akan saya kasih nama tes akhir saja. Ini titik, ini perlu sekali titik ya. Oke, ini penting, akan kita masukkan sekarang. Oke, waiting for, nah mereka dia sedang convert. Ini ada proses instalasi Nginx-nya, bisa teman-teman lihat di sini merupakan instalasi Nginx-nya. Kemudian ini dia sudah tuntas. Nah, sekarang untuk mengecek kira-kira apakah dia berhasil menjadi sebuah image atau enggak, kita akan melihat tadi sesuai dengan komen docker images. Nah, sekarang sudah muncul repository tes akhir. Oke, saya 194. Kenapa gede banget ya 194? Karena memang dasar dari Nginx-nya juga besar. Nginx itu sekitar 163 MB. Atau 173 MB sekitaran segitu. Nah, dengan adanya ini ya pasti akan menambah lagi karena kita tempuk lagi, kita add lagi dengan folder yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Bagaimana setelah itu kita akan lihat Docker PS. Docker PS ini apa? Ini tuh untuk mengecek ada nggak sih kontainer yang sedang berjalan. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita ngecek Docker PS itu ada nih, sedang up ya. Up. Oke, kita perbesar saja mungkin. Sekali lagi. Yap, oke. Bisa kita lihat kalau misalkan ada sebuah apa itu namanya image atau kontainer yang berjalan, yakni portainer namanya. Sudah lama juga ini, sudah sekitar up for 5 hours. Jadi akan kita shutdown saja agar tidak merusak pemandangannya, guys. Docker stop apa ini namanya? Portainer. Oh, we can't do that. Why? Oh, I'm sorry for that. I think it should be this one. Oke, it's done. Mari kita lihat sekarang apakah dia masih jalan atau enggak dengan Docker PS. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi kontainer yang berjalan. Kita coba lihat min all. Oke, sudah tidak ada ya. Sekarang mari kita clear dulu agar tidak pusing. Oke, saya akan lanjut selanjutnya. Setelah kita membuat image-nya tadi, maka yang akan kita lakukan saja adalah menjalankan image tadi menjadi sebuah kontainer. Karena sebelum membuat sebuah kontainer, wajib sekali kita membuat image-nya terlebih dahulu. Kalau nggak ada image-nya, apa yang akan kita jalankan? Seperti itu. Docker run minde. Kenapa harus minde? Oh, I'm sorry. I think it should be this one. Okay. Minde. Name like wait. I have attached it before. Let's see if I have some of the history here. Docker. Nah, this one. Docker run minde. Kenapa dia detach itu? Jadi dia itu agar dia bisa berjalan di latar belakang tanpa harus kita membuka aplikasi terus-terusan. Kemudian kita akan memberi namanya tes akhir. Nah, kenapa wajib diberi nama? Kalau misalnya kita bisa saja sebenarnya kita langsung port. Hanya saja minusnya itu akan diberi random, namanya diberi random oleh sistem. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita request. Nah, untuk memudahkan proses apa itu namanya manajemen, jadi pengelolaan agar konten yang kita buat bisa tersusun secara rapi. Tes akhir, portnya di sini ini bisa random saja ya. Jadi maksud dari 80480 ini, port 848 ini akan diredirect ke port 80, yakni port originalnya dari Nginx itu sendiri. Kenapa harus 48 itu random aja sih? Karena kebetulan saya adalah angkatan 48, jadi saya akan memberikannya 848. Kemudian tes akhir, nah ini harus teman-teman pahami bahwa tes akhir titik 110 ini harus sesuai dengan versinya. Sebenarnya bisa saja kalau misalkan kita nggak pakai ini secara otomatis
dia akan diarahkan menjadi latest, menjadi versi yang latest itu maksudnya versi paling terbaru kan, seperti itu. Hanya saja memang ini tidak akan work it karena tidak ada image-nya. Kecuali teman-teman ceritanya menginstal Nginx misal, pasti ada seperti itu. Sorry, 1,6. Nah, gini. Oke, running. Akankah berjalan? Oke. Oke. Nah, sekarang untuk melihat apakah konten dari kita sudah jalan atau belum, kita akan cek di Docker PS. Yep, as you can see here that he's being created for 11 detik yang lalu dan up untuk 8 seconds ago. Oke, portnya. Nah, dapat dilihat bahwa jika semisal IP adalah 000, maka sudah dipastikan bahwa itu bisa anywhere ya. Anywhere from IP4 biasanya seperti itu. Jadi di sini kita akan coba masuk. Kebetulan untuk masuk kita cek dulu IP-nya. Nah, ini adalah IP saya ya. IP-nya oke, akan kita coba uji cobakan. 192, oh ini. Itu 68 432 8048. Check it out. Oke, sekarang sudah bisa berjalan. Jadi ini merupakan website yang sudah kita deploy. Dapat teman-teman lihat di sini websitenya ya. Ini merupakan website jurusan yang kebetulan saya dan kelompok saya projectkan seperti itu. Yang saya sudah dapat di deploy dengan IP address-nya sudah sesuai dengan yang di sini, ya kan? Nah, oke, that's good. Yap. Oke, jadi itu tadi ya cara mendeploynya. Itu tadi merupakan bagaimana kita bisa mengimplementasikan mendeploy website yang sudah kita buat ke dalam apa itu namanya ke dalam Docker seperti itu. Nah, biar agar image yang sudah teman-teman buat tidak stay di localhost, agar suatu saat nanti mungkin ingin teman-teman tarik, ingin teman-teman ambil kembali, nah maka kita akan mengpush. Kalau dalam istilah Dockernya mempush ya, atau kita akan mengupload image yang kita buat ke dalam Docker Hub ke sini. Oke. Oke, selanjutnya akan kita lakukan yakni pertama kita akan memastikan terlebih dahulu bahwa image sudah ada kan tadi Docker images, oke, sudah ada. Nah, kemudian kita akan login terlebih dahulu ya ke Docker. Pastikan teman-teman sudah login ke Docker. Docker login. Nah, credentials ini akan authenticating. Oh, login socket. Kenapa ini saya sudah langsung login sukses? Karena memang sebelumnya saya sudah login seperti itu. Nah, untuk teman-teman kalau semisal baru login nanti akan diminta username dan password. Seperti itu. Username-nya itu yakni username-nya itu akan di sini. Nah, ini akan menjadi username teman-teman. Kebetulan username saya adalah Kiki Kiowo dan kemudian passwordnya bisa teman-teman sesuaikan. Seperti karena nanti pasti akan diminta untuk kredensial untuk bisa login ke Docker Hub. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi tadi kan kita udah buat nih, kita udah bisa mendeploy, sudah ada image-nya juga, kan sudah ada image-nya juga di sini. Nah, tes akhir. Nah, selanjutnya akan kita lakukan yakni agar image kita ini semisal suatu saat kita memformatnya dan agar kita masih bisa pull kembali ke dalam localhost, maka akan kita upload ke dalam Docker Hubs ya, agar dapat diakses secara publik. Dengan catatan ya harus disettingnya public seperti itu. Oke. Tadi sudah kita udah lihat Docker image. Nah, selanjutnya akan kita lakukan ini membuat tagnya terlebih dahulu. Docker tag-nya. Semisal saya kasih nama Docker tag tes akhir saja biar sama. Tes akhir 1.0. Nah, ini harus disesuaikan ya. Tadi kan sebelumnya kita harus login dulu kan. Nah, setelah login kita sesuaikan dengan username-nya ya. Dengan username repository-nya. Kasih nama lagi saja tes akhir. Apa tuh? Nah, 1.0. Oke. Pastikan ini karena dikasih banyak yang sensitif ya sudah adalah kita lihat terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah ada. Karena ini nanti akan kita upload ke dalam Docker Hubs ya. Seperti itu. Bisa kita buat teksnya. Karena kalau kita pakai yang tes akhir langsung, maka dia akan deny aksesnya. Seperti itu. Jadi untuk mencegah adanya akses deny, maka kita akan menggunakan yang tadi. Kiki Kiowo tes akhir. Oke, lanjut. Di sini kita akan mulai mengpushnya. Docker pas Docker pas tes akhir. Nah, ini dia tes akhir 1.0. Oke, ya jadi tadi kan kita sudah buat. Nah, maka yang akan kita ini belum ada Iki Kyo. Nah, ini yang akan kita pas ke dalam Docker Hubs ya. Nah, kita lihat. Oke. Nah, sudah proses upload.
Ini agak memakan waktu tergantung ke connection internet teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja. Oke, let's see berapa persen lagi ini. Let's just wait. Atau mungkin ini akan saya coba skip kalau kelamaan ya. Nantinya dari hasil upload ini tuh akan bisa kita cek melalui Docker Hubs ya teman-teman. Nah, ini udah kepus semua ya teman-teman. Jadi tadi sudah saya cut videonya, saya percepat agar langsung ini karena butuh waktu lumayan lama karena internet saya nggak secepat itu. Nah ini sudah terupload ya. Nah sekarang akan kita coba cek di Docker Hubs-nya apakah betulan terupload atau enggak. Kita akan coba mencari tadi. Nah ini dia. Nah sudah ada yang tes akhir. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Semisal suatu saat nanti pengen di-pull lagi, teman-teman bisa kopikan saja ini ke dalam image teman-teman. Oke, jadi itu tadi mungkin ya. Nah selanjutnya, oh ya sebelumnya, karena ini sudah diinikan terlebih dahulu, jadi akan coba saya cek terlebih dahulu, yakni pada bagian Docker image-nya. Nah kita lihat sudah ada. Nah Docker PS-nya tadi kan sedang berjalan. Nah saya akan coba matikan terlebih dahulu Docker PS-nya dengan cara Docker stop tes akhir satu titik nol. Oh no. Nah oke, itu tadi. Oke sudah di stop. Sekarang kita coba lihat apakah dia masih berjalan atau enggak. Oke, sudah mati. Sekarang kan ini mati dikarenakan memang kontennya kita stop. Nah kemudian untuk menjalankannya lagi bisa kita nyalakan lagi saja start tes akhir. Kita lihat. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah bisa teman-teman pahami juga mungkin tadi mengenai Docker, kemudian bagaimana implementasinya. Oke, mungkin itu saja dari untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih ada salah kata. Untuk teman-teman jangan bosan untuk belajar, tetap explore, tetap ngulik dan lain-lain. Jangan lupa untuk subscribe dan likes dan komen juga, share ke grup teman-teman, ke teman-teman, ke keluarga teman-teman juga mungkin ya. Jangan lupa untuk share, subscribe dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you in the next video. Tunggu tutorial selanjutnya ya.